Kota Ambon, dahulu dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbaik dunia. Kota berjuluk Manise ini, menjadi persinggahan penting dan tujuan perdagangan antar bangsa. Sekarang, Kota Ambon berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa, serta pemerintahan di Provinsi Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Wali Kota Ambon dari masa ke masa. Kota Ambon adalah sebuah kota, sekaligus menjadi ibu kota provinsi, di Provinsi Maluku. Layaknya seperti kota-kota lain di Indonesia, administrasi kota terbagi menjadi 3 tingkatan: kota, kecamatan, dan kelurahan serta desa. Sebagai bagian dari Kepulauan Maluku, sebagian desa di kota pun dikenal dengan istilah negeri. Wali kota menjadi pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintahan Kota Ambon. Wali Kota Ambon dijuluki sebagai Upulatu Lete Kota Nusa Yapono. Nusa Yapono, dalam hal ini merujuk pada nama adat, yang diberikan masyarakat kepada Kota Ambon. Berikut ini adalah sederet Wali Kota Ambon, sebagaimana dilansir situs Pemkot Ambon, yakni ambon.go.id. F.H. Peter, tercatat sebagai Wali Kota Ambon pertama, yang menjabat dari tahun 1946, sampai tahun 1950. Ia lalu digantikan sebagai wali kota oleh E.J. Rehata. E.J. Rehata adalah wali kota Ambon kedua, yang menjabat dari tahun 1950, sampai 1953. Ia menggantikan F.H. Peter dalam jabatan itu. Rehata lalu digantikan oleh W. Tutupoli sebagai wali kota. W. Tutupoli adalah wali kota Ambon ketiga, yang menjabat dari tahun 1953, sampai 1954. Ia menggantikan E.J. Rehata dalam posisi itu. Setelahnya, Tutupoli digantikan oleh Z.M. Sitanala. Z.M. Sitanala menjabat dari tahun 1954, sampai 1956. Sitanala lalu digantikan oleh C.K. Soselisa sebagai wali kota. C.K. Soselisa menjabat dari tahun 1956, sampai 1957. Setelahnya, Soselisa digantikan kembali oleh Z.M. Sitanala. Z.M. Sitanala menjabat untuk yang kedua kalinya, yakni dari tahun 1957, sampai 1962. Setelah itu, Sitanala lalu digantikan oleh J.M.E. Soukota sebagai wali kota. Doktorandus J.M.E. Soukota menjabat dari tahun 1962 sampai 1966. Setelahnya, Soukota digantikan oleh Ahmad Malawat. Doktorandus Ahmad Malawat menjabat dari tahun 1966 sampai 1969. Ia menggantikan Soukota dalam jabatan itu. Ahmad Malawat lalu digantikan oleh Letkol Mateos Manuputi sebagai wali kota. Mateos Manuputi menjabat dari tahun 1969 sampai 1975. Setelahnya, Manuputi digantikan oleh Doktorandus Salim As-Sagaf. Doktorandus Salim As-Sagaf menjabat tahun 1975, dan setelahnya As-Sagaf digantikan oleh A. Porwaila. Kolonel A. Porwaila menjabat dari tahun 1975 sampai 1986. Ia menggantikan Salim As-Sagaf dalam jabatan itu. Setelahnya A. Porwaila digantikan oleh Kolonel Purnawirawan J.D. Watimena. J.D. Watimena menjabat dari tahun 1986 sampai 1991. Setelah itu, J.D. Watimena digantikan oleh Yohanes Sudiono. Kolonel Yohanes Sudiono menjabat dari tahun 1991 sampai 1996. Ia menggantikan Watimena dalam posisi itu. Setelahnya, Yohanes Sudiono digantikan oleh Kolonel Kris Tanasale. Kris Tanasale menjabat dari tahun 1996 sampai 2001. Kemudian, Kris Tanasale digantikan oleh Doktorandus Markus Yakob Papilaya. Markus Yakob Papilaya menjabat 2 periode,
yakni periode 2001 hingga 2006, bersama wakilnya Syarif Hadler, dan periode 2006 hingga 2011, bersama Olivia Latukonsina. Setelah itu, Markus Jakob Papilaya digantikan oleh Richard Louwenapesi. Richard Louwenapesi SH menjabat selama 2 periode, yakni tahun 2011 hingga 2016, dan 2017 hingga 2022. Periode pertama, ia berpasangan dengan Muhammad Armin Syarif Latukonsina. Pada masa transisi 4 Agustus 2016 hingga 22 Mei 2017, yang menjabat sebagai penjabat wali kota Ambon adalah Frans Yohanis Papilaya. Selanjutnya masa pemerintahan Richard Louwenapesi periode kedua, ia berpasangan dengan Syarif Hadler. Sebelum mengakhiri masa tugasnya, Richard Louwenapesi tersandung masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi RI, sehingga dijadikan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK pada Jumat 13 Mei 2022 bersama stafnya. Akibat penahanan tersebut, Richard dinyatakan non-aktif sebagai wali kota, sehingga Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah meminta Gubernur Maluku menunjuk wakil wali kota Ambon, Syarif Hadler, jadi pelaksana tugas atau PLT wali kota. Kawat surat Mendagri itu, yakni nomor T.131-81-3212-OTDA, tanggal 14 Mei 2022. Kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Gubernur Maluku, nomor 131-1360, tanggal 14 Mei 2022, hal penunjukan pelaksana tugas wali kota Ambon. Hal itu berdasarkan pasal 65 ayat 4, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemda, maka Mendagri meminta Gubernur Maluku untuk menunjuk wakil wali kota Ambon sebagai pelaksana tugas dan wewenang wali kota Ambon, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Syarif Hadler melaksanakan tugas sebagai PLT wali kota Ambon, mulai tanggal 14 Mei hingga berakhir masa jabatannya bersama wali kota Richard Louwenapesi, pada 22 Mei 2022. Berakhirnya masa tugas Richard Louwenapesi dan Syarif Hadler tersebut, Mendagri kemudian mengangkat Doktorandus Bodewin M. Watimena MSI sebagai penjabat wali kota Ambon, hingga pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Namun karena penjabat wali kota Ambon yang diangkat dengan SK Mendagri nomor 131-81-1165 tahun 2022, tertanggal 13 Mei 2022, baru dilantik pada Selasa 24 Mei 2022, bersama 3 penjabat bupati lainnya. Maka untuk mengisi kekosongan jabatan wali kota, perlu ditunjuk pelaksana harian wali kota Ambon sesuai ketentuan. Atas dasar tersebut, Gubernur Maluku Murad Ismail mengeluarkan surat nomor 131-1426, tanggal 23 Mei 2022, tentang penunjukan Sekretaris Kota Ambon, Doktorandus Agus Ririmase, APMSI, sebagai pelaksana harian wali kota Ambon hingga tanggal 24 Mei 2024, sesuai jadwal pelantikan wali kota dan bupati 3 daerah lainnya yang diangkat Mendagri. Selanjutnya pada 24 Mei 2024, Domingus Nicodemus Kaya SSOS MSI, secara resmi dilantik sebagai penjabat wali kota Ambon, menggantikan Bodewin Watimena. Pelantikan ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor 100.2.3.1123, tahun 2024, tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat wali kota Ambon. Domingus Kaya akan menjabat sebagai wali kota Ambon untuk jangka waktu 1 tahun ke depan.